beberapa minggu yang lalu tuh ada cerita teman-teman kayak banyak kan teman-teman yang lagi proses perjuangin identitasnya lewat ganti nama. Cuman kayak kalau ganti nama everyone could do that. Of course. But the problem is karena teman-teman gue itu udah transisi medis duluan, hormonal, jadi mereka berewokan dan segala macem, ditolak perubahan namanya itu. For real? For real. And it doesn't just happen for one or two. No, it's many. Ditolak karena physical appearance? Yes. Ketika penggantian nama kan pasti dikasih yang lama kan, kartu ID yang lama. Of course di kartu ID karena tercantumnya jenis kelamin ya pasti perempuan, mau nggak mau ya kan. Nah ketika dikasihnya kartu ID-nya adalah perempuan tapi the look adalah so masculine, punya brewok dan segala macam, bahkan mungkin suaranya udah ada yang lebih berat dan segala macam, ditolak just because of that. That's very rude sih. Kayak ini cuma nama loh. Yeah. Belum That's not fair. Dan itu nggak cuma 1-2 orang. I mean, it happens to many trans men. Itu yang istilahnya mau berjuang dan kebetulan punya material untuk berjuang. I mean, itu nggak mungkin nggak ngeluarin duit. Pasti ada duit buat transportasi bolak-balik ngurusnya dan segala macam. Kayak buat orang lain ganti nama doang tuh ya udah ganti nama aja. Tapi kayak buat teman-teman gue yang lain, struggle-nya tuh kayak lo harus ngelihat dia punya duit apa enggak, udah transisi belum dan segala macam. Bahkan sekedar nama beda, oh dia perempuan tapi udah maskulin, kamu trans ya, udah nggak bisa. Nama doang. Dan kalau ganti namanya ekstrim gitu, misal dari namanya Rina terus jadi Roni, nggak mau juga. It's just a name, tapi nggak mau. So sad sih. Dan bahkan lo tau lo Cinta Luna kan? I mean, she's obviously famous ya. Who doesn't know her? Ya. Kemarin teman ada yang cerita bahwa ketika dia kan udah legal kan, udah ganti secara kartu ID tuh udah lo Cinta Luna, tapi masih ada banyak orang yang manggil dia pakai nama yang bukan namanya dia, nama lain, dan masih di address as a man. Itu yang udah legal loh. Yeah. Apalagi yang belum. And it happens to many people. Tapi kayak yang lo bilang bahwa negara ya udah, meskipun mereka punya kewajiban itu ya tetap enggak aja. Balik lagi yang kayak pasal berapa? 73. Pembatasan. Balik lagi ke situ, kayak ya iya lo punya hak asasi manusia, tapi kalau ngelewatin asusila ya nggak jadi punya lo hak asasi manusia, seakan kayak gitu. Yeah. Sedih. It's very sad sih actually. Yes. Apa gitu yang bisa dilakuin buat itu? Pengennya ngarep kan, semoga negara apa sih terbuka matanya or something. Tapi gue pikir kayak the least we can do adalah kita nggak selamanya benar. Doktrin yang udah lingkungan kasih
ke kita selama entah berapa puluh tahun kita hidup tuh bisa aja loh ternyata nggak manusiawi, bisa aja loh ternyata dokter ini tuh nyakitin orang lain. Dan gue pikir the willingness untuk nerima bahwa kita punya kemungkinan untuk salah, ilmu yang kita punya kemungkinan bisa nyakitin orang lain, dan kemauan buat nerima ilmu baru, kayak being open minded, terus nggak selalu ngerasa bener. I think paling enggak sih, ya nggak sih? Yeah, it's very smart sih actually. And other thing is, gue mau bilang kalau misalnya ya lo nggak berhutang penjelasan sama siapapun, lo adalah lo, mau bagaimanapun lo tetap Matteo Aron. Jangan biarin orang-orang identify yourself as someone that you are not, karena yang bisa melihat siapa diri lo ya cuma diri lo sendiri. Lo nggak usah dengerin omongan kata orang apa, yang lo tahu diri, yang tahu lo itu ya diri lo sendiri. Gak usah dengerin orang lain ngomong A, B, C, D, E, F, G. They even know a shit about you. Jadi kayak ngapain didengerin? Am I right? You're right, and I'm hungry. Ya oke, mending kita sekarang kesana aja kali ya. Iyalah, kita dari tadi datang langsung Ngobrol. Curhat mau makan energi. Saya lapar. Lo mau pesen apa? Apa ya? Kita lihat dulu aja ya. Fresh. Apa yang aku alami dari kecil itu adalah gender dysphoria dan aku adalah transman. Aku dari kecil sudah mengidentifikasi diriku sebagai laki-laki.